mohon waktunya untuk hari ini wawancara sebentar mengenai pengambilan keputusan Bapak selama ini di SMP Negeri 1 Serandakan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Bu Erna. Untuk dilema etika dan rujukan moral suatu hal yang tidak mudah. Pertama, kaitan dengan dilema moral itu kita harus berhadapan dengan moral yang kita pandang benar tapi bisa bertolak belakang seperti itu. Nah, dilema moral ini kita mengambilkan sebuah contoh bahwasanya di dalam sekolah misalkan itu kaitannya dengan kewajiban guru, bagaimana kita memandang kewajiban itu. Seorang guru dia berkewajiban untuk melaksanakan pembelajaran di depan kelas, kemudian ada hal yang harus dilakukan oleh guru, namun ada kalanya guru bertindak sebagai pendidik, tidak hanya sebagai pengajar. Misal ada seseorang anak yang melakukan suatu kesalahan, maka guru itu terpanggil untuk memberikan nasihat. Nah, memberikan nasihat dan mengajar dua hal yang benar, tapi bisa jadi kedua itu menjadi bertolak belakang jika seorang guru tidak menempatkan memberi nasihat itu sesuai kaidah-kaidah perkembangan anak itu sendiri. Dengan kata lain, kita harus melihat dulu atau mengidentifikasi dulu hal-hal yang benar tapi mungkin dipandang suatu hal yang bertolak belakang. Nah, kemudian kaitan dengan rujukan moral, kita harus menilai suatu hal yang benar yang salah. Pak, terima kasih. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benarnya atau sama-sama keduanya mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Tentu di dalam tugas itu ada yang namanya kebijakan, ada kebijaksanaan. Kita perlu memandang itu menjadi bagian dari sinergi ya dalam pekerjaan. Ya, lalu untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tentu kita harus sering berdialog dengan para guru. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus melibatkan semua stakeholder, ya, semua pemangku kepentingan di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada baik sekolah maupun dengan masyarakat. Yang ketiga, kita harus membuatkan suatu kesepakatan bagaimana kita bisa menjalankan atau mencarikan solusi dari dilema etika dan rujukan moral tadi. Nah, dengan kita buat sebuah kesepakatan, maka setelah itu mungkin kita akan membuat keputusan, dan keputusan itu nanti mengikat semuanya dan kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Lalu untuk yang menurut Bapak selama ini yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu hal apa saja? Selama ini yang saya anggap paling efektif adalah kita mengenal permasalahan dan kemudian diselesaikan dengan berdialog, ya, sering dialog dengan semua permasalahan baik dengan guru maupun dengan masyarakat, dan kita libatkan semuanya untuk mencari penyelesaian. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah kaitan dengan paradigma, ya, budaya terutama, bagaimana indikator
etika di lingkungan tempat kita tinggal dan bagaimana etika di lingkungan kerja. Kadang-kadang di lingkungan tempat kita tinggal atau di daerah kita belum tentu bisa kita bawa di lingkungan sekolah kita. Lalu untuk penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu kemudian atau langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur yang seperti apa? Baik, tentu untuk masalah dilema etika dan rujukan moral itu tidak bisa diselesaikan di saat itu juga, karena ini adalah suatu hal kadang-kadang menyangkut privasi dan kita perlu mengenal dulu, setelah itu baru kita jadwalkan untuk penyelesaiannya, bisa secara individu, bisa secara klasikal, tergantung bentuk dilema etika itu seperti apa, apakah menyangkut sebuah privasi atau hanya menyangkut masalah umum seperti itu. Lalu untuk pelibatan, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Tentu seorang pimpinan itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia perlu berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, terutama kepala sekolah itu dibantu oleh waka dan dibantu oleh urusan-urusan, dan begitu juga kaitan dengan pihak luar, yaitu pihak komite. Nah, itulah bagian-bagian yang selama ini kita minta ya saran sumbangsinya dan pemikirannya, sehingga yang kita anggap benar mungkin bagi yang lain belum bisa benar, tapi dengan melibatkan mereka itu, maka kita akan mendapatkan suatu solusi ya atau kebijakan yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Untuk semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang menurut Bapak dapat dipetik dari pengalaman di dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Baik, pembelajaran yang dapat saya ambil, terutama setiap dilema etika perlu kesabaran di dalam menyikapinya, dan tidak emosional. Kemudian kerjasama itu adalah penting. Kemudian melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, terima kasih Pak waktu yang telah diberikan. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Serandakan, Bapak Mide Payama. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Herma. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, bahwa yang selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, selama kami melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah, utamanya di SMP Negeri 2 Panda, ini dilema etika itu kadang-kadang terjadi ketika biasanya ada kasus pada diri siswa. Kami lebih mengutamakan untuk pengambilan keputusan seperti itu adalah hal terbaik bagi anak tersebut di masa-masa yang akan datang. Jadi apapun yang kita berikan kepada anak, keputusan kita itu pertimbangan utamanya adalah hal yang terbaik bagi anak tersebut. Lalu untuk selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya biasanya meminta data awal, baik itu dari guru mapel, wali kelas, dan yang lebih banyak adalah dari guru
BK. Selain itu, saya pribadi juga kadang mengambil data pada anak tersebut. Saya wawancara, saya gali sumber-sumber permasalahan itu. Kemudian ya biasanya kami minta pertimbangan beberapa guru senior bagaimana keputusan kita yang terbaik bagi siswa tersebut. Lalu untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur yang kami lakukan yaitu tadi kita mengumpulkan data, kemudian kita juga kalau memang perlu konfirmasi kepada orang tua, kita hadirkan kepada orang tua. Kalau kita butuh konfirmasi terhadap tokoh masyarakat, kita juga menghadirkan tokoh masyarakat untuk pengambilan keputusan bagi anak tersebut. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sekali lagi yang paling efektif itu kita dengan melibatkan berbagai pihak. Artinya ketika seseorang anak itu melakukan suatu kesalahan sehingga dia harus menerima konsekuensi. Konsekuensi itu selalu kita utamakan. Yang pertama adalah orientasi pada anak tersebut. Konsekuensi itu tidak menjadikan motivasi anak jadi rendah. Konsekuensi itu harapannya tidak nanti menjadi bahan bullying bagi teman-teman. Kemudian yang kedua, bahwa konsekuensi itu nanti bisa terukur. Artinya bisa diamati, bisa diawasi oleh berbagai sektor tadi, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan anak tersebut berada. Ya, lalu tentunya selama ini dalam menerapkan hal tersebut ada tantangan tersendiri. Nah, apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, yang menjadi tantangan ketika kita menentukan keputusan suatu yang dilematis itu kadang-kadang malah dari bapak ibu guru sendiri, ya. Ya, karena kadang-kadang bapak ibu guru itu yang setiap hari bertemu atau berhadapan dengan siswa itu. Kemudian juga kadang juga dari tokoh masyarakat itu. Nah, itu menjadi tantangannya. Kadang mereka tidak rela dengan keputusan yang kita berikan gitu. Lalu untuk dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ataukah langsung menyelesaikan di tempat di saat itu juga, atau prosedurnya seperti apa? Misalkan ada suatu kasus yang harus kita putuskan, ya, biasanya kami pahami dulu, kami telaah dulu kasus dari berbagai aspek, kita kumpulkan data-data. Nah, kemudian setelah kita kumpulkan data, kita inventaris siapa saja yang perlu kita libatkan dalam permusyawaratan untuk menentukan itu keputusan atau pengambilan keputusan itu. Untuk pengambilan keputusan pada anak, ya kita sering kita beri nama konferensi kasus. Saya juga selalu menyampaikan kepada semua pihak yang hadir, kita hadir ini adalah dalam rangka memberikan pembelajaran kepada anak. Sekali lagi bahwa itu adalah keputusan itu adalah untuk hal yang terbaik bagi anak. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika? Bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu harus selalu banyak mendengar, ya, dari siswa, dari guru, TU, orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian
harus mengumpulkan data yang komplit dan valid. Ya. Kemudian pentingnya menghargai berbagai pihak dengan cara kita melibatkan di dalam pengambilan keputusan. Dan yang utama semuanya itu adalah orientasinya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Baik, terima kasih Pak.